Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, pengalamanku. Subtema 4, pengalamanku di tempat wisata. Pembelajaran 6. Sebelum memulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa, mulai. Cukup. Nah anak-anak, semoga dengan berdoa kita semua akan diberi kemudahan dan kelancaran untuk belajar pada hari ini. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sikap sesuai sila kelima Pancasila, ungkapan permintaan tolong, dan pengukuran panjang. Tujuan kita belajar pada pertemuan hari ini agar anak-anak mampu memahami sikap sesuai sila kelima Pancasila dengan benar, agar anak-anak mampu mengungkapkan kalimat permintaan tolong dengan benar, dan agar anak-anak mampu melakukan pengukuran panjang dengan benar. Nah anak-anak yang Pak Guru banggakan, coba perhatikan teks berikut. Beni pergi ke Banjarmasin. Beni mengunjungi pamannya. Paman mengajak Beni bakti sosial di Tugu Katulistiwa. Di Tugu ada orang yang mengecat, ada yang memungut sampah, ada juga orang yang memotong rumput. Beni bertugas mencabut rumput. Beni bersama pamannya dan beberapa orang lainnya. Kegiatan bakti sosial merupakan contoh sikap yang baik karena sesuai sila kelima Pancasila. Nah anak-anak, berilah tanda centang pada gambar yang sesuai sila kelima Pancasila. Nah kita bahas bersama-sama ya. Gambar nomor 1 ada memberikan bantuan kepada orang yang sedang terkena musibah. Nah, memberikan bantuan kepada orang yang terkena musibah lebih kepada sikap sesuai sila kedua Pancasila. Gambar nomor 2 adalah tidak mau saling tolong-menolong. Itu juga bukan sikap yang sesuai sila kelima Pancasila. Gambar nomor 3 memberikan bantuan kepada sesama. Nah, memberikan bantuan kepada sesama merupakan sikap yang sesuai sila kelima Pancasila. Gambar nomor 4 membagi tugas secara adil. Membagi tugas secara adil merupakan sikap yang sesuai sila kelima Pancasila. Gambar nomor 5 menabung atau hidup hemat merupakan sikap yang sesuai sila kelima Pancasila. Gambar yang terakhir nomor 6, seorang anak yang sedang berlatih menyanyi. Nah, berlatih menyanyi bukan merupakan sikap yang sesuai sila kelima Pancasila. Nah, kalian juga dapat mempraktikkan sikap sesuai sila kelima Pancasila. Bunyi sila kelima Pancasila yaitu
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima berhubungan dengan perilaku kita dalam bersikap adil terhadap semua orang. Contoh sikap sesuai sila kelima Pancasila, misalnya menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, menghargai hasil karya orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, dan suka melakukan perbuatan untuk mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial. Contoh sikap sila kelima di lingkungan keluarga, misalnya bersikap hemat, mengutamakan kebutuhan sekolah sebelum kebutuhan lainnya, pandai membagi waktu untuk belajar, bermain, dan membantu orang tua, rajin melatih diri dengan keterampilan, tidak bersikap boros, pandai mengatur pengeluaran, mengembangkan silaturahmi, kekeluargaan, dan gotong royong dalam mengembangkan usaha keluarga. Nah, itulah contoh sikap sila kelima di lingkungan keluarga. Nah, sekarang contoh sikap sila kelima di lingkungan sekolah. Misalnya, gemar menabung dan menghemat uang jajan, tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan, membeli sarana belajar tidak berlebihan, bekerja keras dalam meraih prestasi, rajin sekolah dan mengikuti pelajaran dengan tekun dan sungguh-sungguh, setia kawan dalam menolong teman, serta menjalin kebersamaan dalam kegiatan sosial kemanusiaan. Nah, sekarang contoh sikap sila kelima Pancasila di lingkungan masyarakat. Misalnya, mengadakan kegiatan sosial, menggiatkan program gerakan nasional orang tua asuh, menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, meningkatkan semangat gotong royong dan kekeluargaan, serta meningkatkan semangat kerja dan kesederhanaan. Nah, anak-anak yang Pak Guru banggakan, perhatikan teks bacaan berikut. Beni terpisah dari pamannya. Beni menemui panitia. Beni meminta tolong kepada panitia. Panitia bakti sosial untuk mengumumkannya. Beni menunggu paman di tenda panitia. Nah, anak-anak, sekarang bantu Beni membuat kalimat permintaan tolong karena Beni terpisah dari pamannya. Nah, kalian cukup membuat 2 kalimat permintaan tolong untuk membantu Beni sebagai tugas 1. Nah, anak-anak, setelah Beni berkeliling Tugu Katulistiwa, kira-kira berapa jarak yang ditempuh Beni ya? Nah, kita bahas menggunakan contoh soal tentang pengukuran jarak atau panjang. Kalian simak ya. Soal yang pertama, jarak rumah paman Beni ke Tugu Katulistiwa 24.300 cm. Jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda panitia 29 meter. Berapa sentimeter jarak yang ditempuh Beni?
Nah, untuk mempermudah, kalian bisa mengubah satuannya ke dalam satuan yang dicari, yaitu sentimeter. Kita bahas bersama. Diketahui jarak rumah Beni ke Tugu Katulistiwa 24.300 cm. Jarak Tugu Katulistiwa ke tenda sama dengan 29 meter, atau jika diubah menjadi satuan cm sama dengan 2.900 cm. Yang ditanyakan, berapa sentimeter jarak yang ditempuh Beni? Nah, kita jawab, berarti 24.300 cm ditambah 2.900 cm sama dengan 27.200 cm. Jadi jarak yang ditempuh Beni adalah 27.200 cm. Nah, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Jarak rumah Paman Beni ke Tugu Katulistiwa 239 meter. Jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda panitia 2.750 cm. Berapa meter jarak yang ditempuh Beni? Nah, sama seperti tadi, satuannya diubah menjadi satuan yang dicari, yaitu meter. Nah, kita bahas bersama. Diketahui jarak rumah Paman Beni ke Tugu Katulistiwa sama dengan 239 meter. Jarak Tugu Katulistiwa ke tenda adalah 2.750 cm. Jika diubah menjadi meter menjadi 27,5 meter. Yang ditanya, berapa meter jarak yang ditempuh Beni? Nah, kita jawab, berarti 239 meter ditambah 27,5 meter sama dengan 266,5 meter. Jadi jarak yang ditempuh Beni adalah 266,5 meter. Nah, soal yang ketiga, panjang tali plastik untuk membuat kapling 3,5 meter. Sambungannya 2.500 cm. Berapa meter panjang tali plastik yang dibutuhkan? Nah, sama seperti tadi, satuannya diubah menjadi satuan yang dicari, yaitu meter. Kita bahas bersama-sama. Diketahui panjang tali plastik sama dengan 3,5 meter. Panjang sambungannya sama dengan 2.500 cm. Jika diubah menjadi meter menjadi 25 meter. Yang ditanya, berapa meter panjang tali plastik yang dibutuhkan? Nah, kita jawab, berarti 3,5 meter ditambah 25 meter sama dengan 28,5 meter. Jadi panjang tali plastik yang dibutuhkan adalah 28,5 meter. Nah, kalian bisa berlatih pengukuran jarak atau panjang di rumah ya. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini, bunyi sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila berhubungan dengan perilaku kita dalam bersikap adil terhadap semua orang.
kita dapat menerapkan sikap sesuai sila kelima Pancasila di mana saja. Saat kita terpisah atau tersesat di tempat wisata, kita dapat menggunakan kalimat permintaan tolong. Kalimat permintaan tolong diucapkan dengan santun. Kita dapat mengetahui jarak tempuh yang telah dilewati jika kita mengukurnya. Nah, perlu diingat, satuan panjangnya harus disesuaikan apakah sentimeter atau meter. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pertemuan selanjutnya, kalian akan belajar tentang tema 6 subtema 1. Pesan Pak Guru untuk kalian harus selalu rajin dan semangat dalam belajar. Walaupun kalian belajar di rumah didampingi oleh orang tua kalian. Selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat waktu. Kalian juga harus selalu disiplin dan menaati aturan yang berlaku di mana saja. Tak lupa, kalian harus selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Guru dapat bermanfaat. Kalian harus tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.